Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah berjalan lebih dari 2 minggu masih memiliki berbagai permasalahan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai meminta maaf atas berbagai kekurangan dalam program MBG, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Program makan bergizi gratis atau MBG sudah bergulir selama lebih dari 2 minggu sejak pertama kali diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga keterbatasan dana. Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dalam program makan bergizi gratis, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menekankan ketersediaan dana program makan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu masalah yang membuat banyak pihak meragukan program MBG. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Terkait masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Hal ini disampaikan Sultan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD RI 14 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya? Zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis, sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain, apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Di samping bantahan dari pihak istana, usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat juga mendapat kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidaklah tepat.
Untuk mengevaluasi berbagai permasalahan terkait program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Selama lebih dari 2 minggu berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara bisa pemerintah menargetkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Tanam jagung 1 hektar digelar di beberapa daerah dengan memanfaatkan lahan tidur maupun lahan produktif. Program gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar digelar di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Program tanam jagung serentak pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan perkebunan serta lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia dengan target tanam 1 juta hektar selama 1 tahun. Salah satunya digelar di Subang, Jawa Barat. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia mengatakan, menyampaikan, memerintahkan kepada kita semua agar mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, khususnya padi dan jagung. Dan kami mendapatkan tugas untuk bisa melaksanakan swasembada di bidang jagung dengan target penanaman 1 juta hektar selama 1 tahun. Tanam jagung 1 juta hektar juga digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Berbagai pihak mendukung target pemerintah swasembada pangan tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan produktif di Kecamatan Balong Bendo. Tentunya harapannya bahwa nanti kita akan melaksanakan panen nantinya, panen jagung, dan harapannya bahwa mulai dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir nantinya menampung hasil panen ini, itu yang kita juga bersama dari Kepala Dinas Pertanian akan melakukan upaya. Swasembada pangan merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto selain swasembada energi hingga ekonomi kreatif. Dari Subang, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Yudi Heriawan Juanda, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.